Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review drama Record of Youth. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa yang loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama yang mengisahkan tentang anak muda yang berjuang untuk mencapai impian mereka dan menemukan cinta di tengah kenyataan pahit di industri modeling dan hiburan. Seo Hae-jun, seorang aktor dan juga model yang bercita-cita tinggi, menjadi terkenal dan juga memiliki penghasilan sendiri. Hae-jun tinggal dengan keluarganya di Cheonam-dong yang terkenal kalau hanya keluarga kaya yang tinggal di sana. Tapi sebenarnya ia hanya keluarga yang terus bekerja tanpa bisa merasakan yang namanya berlibur atau membeli barang-barang yang baru. Tuan Sa Kyung-jun, ia adalah ayah Hae-jun yang bekerja sebagai tukang bangunan. Ia bersama dengan temannya merenovasi rumah-rumah yang ada di sekitar Seoul. Sa Min-ki, ia adalah ayah dari Kyung-jun atau kakeknya Hae-jun. Ia dianggap tak berguna oleh sang anak, tapi sangat disayang oleh cucunya. Hanya Hae-jun yang mengerti dengan sang kakek. Han Ae-suk, ia adalah ibu dari Hae-jun yang terpaksa menjadi pembantu rumah tangga di rumah teman Hae-jun yaitu Hae-ho. Ia juga sudah bertahun-tahun bekerja di rumah Nyonya Kim dan harus menahan perasaannya ketika sang majikan bandingkan anaknya dengan Hae-jun. Hae-jun memiliki kakak yaitu Sa Kyun-jun, seorang pegawai bank yang sangat disayang dan dibanggakan oleh ayah Hae-jun. Semua yang diminta oleh anak sulung akan disetujui oleh ayahnya, sementara Hae-jun harus mengalah dengan apapun, bahkan mimpinya menjadi model ditentang oleh sang ayah. Han Jung-ha, ia adalah seorang wanita yang berjuang hidup sebagai perias make up untuk salon yang biasa didatangi oleh artis atau kalangan menengah ke atas. Jung-ha sangat suka dengan sosok Hae-jun saat menjadi model dan keberuntungannya datang saat diberi kesempatan untuk menjadi make up Hae-jun. Pertemuan mereka layaknya seorang fans bertemu dengan idol, tapi ia tak mengakui perasaannya kalau sangat menyukai Hae-jun. Ia pun malu karena sudah mengenal Hae-jun. Selain menjadi make up artist, ia tinggal sendiri dengan rumah yang masih cicil pada bank, serta memiliki channel YouTube yang membahas tentang make up. Won Hae-ho, ia adalah teman Hae-jun yang tinggal dengan keluarga kaya, bahkan bisa mendapatkan semua pekerjaan karena campur tangan ibunya yaitu Nyonya Kim. Hae-ho punya adik yaitu Hae-na yang ternyata diam-diam berkencan dengan temannya yaitu Kim Ji-un. Kim Ji-un adalah teman Hae-ho dan Hae-jun. Pekerjaannya adalah sebagai asisten fotografer. Ayah dan ibu Ji-un berteman dekat dengan orang tua Hae-jun. Bahkan ibu mereka berbagi baju bekas yang masih bagus untuk mereka kenakan lagi. Jadi bagaimanakah kerja keras anak muda zaman sekarang untuk kehidupan mereka? Apakah Hae-jun bisa menggapai impiannya sebelum hamil dan membuktikan pada sang ayah kalau ia bisa menjadi model dan menghidupi dirinya sendiri? Bagaimana cerita Jung-ha? Apakah bisa berteman dengan Hae-jun dan juga Hae-ho sejalan dengan karirnya? Cerita apa saja dari keluarga Hae-jun, Hae-ho, dan juga Jung-ha? Komentar gue sama drama ini tuh bener-bener drama yang menurut gue sih manis banget ya untuk kado perpisahannya Park Bo Gum. Karena ini drama tuh
ceritanya tuh memang nyeritain dia banget gitu ya. Jadi di sini mau hamil tapi kayak mau ngejar mimpinya dulu gitu. Terus di sini juga dia berkorban untuk dramanya untuk ngurusin badan 5 kilo. Makanya di sini tuh dia kelihatan tirus banget kan ya. Dan gue nggak tahu nih dia dietnya apa, karena yang gue tahu tuh dia makannya banyak banget. Menurut gue ini drama tuh komplit banget, menceritakan tentang menggapai impian, pertemanan, keluarga, dan juga cinta. Di sini Haejun tuh harus bertahan hidup di luar rumah dengan banyak saingan tanpa dukungan dari orang tua. Sementara Haeho bisa menggapai semuanya karena sang ibu yang ikut campur dan membantu karir anaknya sebagai model dan juga artis. Sementara kehidupannya Jungha juga harus bertahan di salon dengan senior yang menganggapnya sebagai maling karena mengambil kliennya. Ia pun juga harus bertahan hidup sendiri tanpa orang tua yang mendukung impiannya, dan ya karena orang tuanya berpisah sih. Menurut gue ini drama tuh tentang keluarga yang emang ada di dunia nyata ya. Kayak ayahnya Haejun tuh yang emang lebih suka lihat anaknya tuh kerja kantoran dibandingkan jadi model yang meniti karirnya tuh berdarah-darah dulu. Kata-katanya ibunya Haejun yang gue inget banget adalah saat dia tuh ngebelain Haejun. Dia bilang ke suaminya kalau bukan kita yang dukung anak mereka, udah banyak orang yang ada di luar sana siap membuli anak mereka. Makanya orang tua itu mesti ngedukung anaknya. Cerita keluarga Haeho juga gak kalah seru nih. Waktu ibunya tuh yang kelihatan ngatur banget sang anak, tapi pas perayaan Heina masuk jurusan hukum, dia satu-satunya bilang ke anaknya agar sang anak bisa memilih apa yang disukain dan juga bisa hidup bahagia, karena dia akan mendukung apapun pilihan sang anak. Walaupun aslinya kayak gitu ya. Di sini diceritain Haejun yang berjuang di dunia model dan banyak godaan. Salah satunya tuh gimana caranya mereka bisa naik adalah mencari sponsor dengan menjalin hubungan dengan seorang desainer. Tapi Haejunnya nolak dengan cara-cara yang memang melenceng ya. Dan ia tetap dengan jalurnya, tetap ikut agensi. Dan walaupun ditipu, tapi dia tetap yakin kalau dia bisa sukses. Tapi untungnya dia ketemu dengan sama Nyonya Lee yang baik hati dan tidak sombong. Akhirnya jadi manajer Haejun. Dan Haejun saat meniti karir tuh pergi kemana-mana masih pakai mobil truk punya ayahnya. Gue inget banget itu. Dan di mobil truk itu ada adegan kiss yang menurut gue cukup hot juga sih ya. Dan itu ada di awal episode, jadi lumayan bikin bahagia penonton dibandingkan dramanya Chi Jang-wook yang emang lama banget nungguin adegan kissnya, bahkan gak ada sama sekali. Di drama ini banyak kalimat yang gue suka, salah satunya adalah kita tuh suka pingin melakukan hal yang kita sukain dan bikin bahagia, tapi belum tentu apa yang kita sukain itu menghasilkan uang yang banyak. Jadi kayak ayahnya Jungha juga mau jadi pelukis, tapi ternyata uangnya itu gak mencukupi untuk keluarga yang akhirnya mereka bercerai. Jadi nanti dilihatin gimana perubahan keluarga ayahnya Jungha ini. Ternyata udah kaya raya dan punya istri yang baik. Sementara kehidupan ibunya yang selama ini umpat si ayah Jungha gak berpenghasilan lah, gak apa. Ternyata dia tetap hidup dengan kekurangan gitu ya. Dan sikapnya ayah Jungha ini yang ngedukung banget sang anak. Sementara ibunya ini tuh sinis banget sama si Jungha dan juga mantan suaminya gitu. Tapi ya kalian bisa nonton sendiri gimana sikapnya Jungha juga sama kedua orang tuanya yang harus dicontoh walaupun mereka tuh bercerai. Jadi selain pemain yang bagus, ada juga cameo yang emang ngedukung
drama ini. Kayak ada Park Seo Joon dan emang ceritanya berhubungan banget ya sama dunia hiburan. Dan di awal episode tuh gue suka juga karena ada kalimat kalau lagu-lagu BTS tuh emang dalam banget. Dan di awal-awal BTS debut itu emang lagunya tuh kayak meraih impian dan emang cocok banget sih waktu Park Bo Gum tuh nyanyi. Frustasi terus denger lagunya BTS mungkin jadi ademan dikit kali ya. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Menurut gue ini drama tuh cocok banget buat kalian yang lagi meraih impian. Jangan pernah menyerah. Dan kalian mesti punya orang yang memang mendukung impian kalian. Kalaupun memang gak punya, gak apa-apa. Kalian yakin dengan impian kalian. Dan terus berusaha apapun. Karena Haejun juga meraihnya dengan usaha dan kerja keras. Guys, terima kasih ya yang udah nonton. Kamsahamnida, sampai jumpa di review drama selanjutnya. Annyeonghaseyo.